Pada video kali ini, kami akan membahas tentang BPMN dari jurnal yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi Pemasaran dan dengan subjudul Studi pada Sistem Informasi Pemasaran untuk Promosi CV Intan Catering dengan nama jurnal Jurnal Administrasi Bisnis volume 38 tahun 2016 karya Muhammad Hafid Taufani, Triyadi, dan Rizky Yudi Dewantara dengan fungsional area marketing dan sales. Saya Fitrauti Nisa dengan NIM 081911633016 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019. Perkenalkan, saya Nuzul Nurfadila dengan NIM 081111633026 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019. Langsung saja untuk BPMN yang pertama, yaitu BPMN tentang proses bisnis pemasaran untuk promosi di CV Intan Catering. Dari BPMN ini bisa kita lihat ada dua pihak yang terlibat dalam proses ini, yaitu dari pihak CV Catering yang terdiri atas bagian pihak pengiriman, pelayanan pelanggan dan customer, serta pemasaran. Kemudian pihak lainnya yang terlibat yaitu customer. Langsung saja pada proses yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh pihak pemasaran. Yang pertama, survei marketing, kemudian mempromosikan produk dan jasa CV Intan Catering, dan dilanjutkan oleh prospek customer. Rangkaian kegiatan ini berfungsi untuk mempromosikan produk dari CV Intan Catering sehingga dapat menarik customer. Kemudian, kegiatan promosi itu menimbulkan aliran pesan dari pihak pemasaran ke customer yang menyebabkan customer yang tertarik pada promosi CV Intan Catering akan datang ke CV untuk memesan produk yang ia inginkan. Kemudian ia memilih menu dan kemudian menentukan waktu, tanggal, jumlah pembelian, harga, dan special request jika ada. Setelah customer menyatakan pesanannya, maka pihak pelayanan pelanggan dan customer dari CV Intan Catering akan mengecek apakah CV dapat mengolah pesanan tersebut. Jika tidak, maka pihak pelayanan akan meminta maaf kepada customer karena tidak bisa memproses pesanan tersebut. Sedangkan jika CV dapat mengolah pesanan tersebut, maka pihak pelayanan akan mencatat pesanan pelanggan dan menawarkan metode pembayaran kepada customer. Nah, dari customer sendiri, ia akan memilih metode pembayaran. Apakah ia akan memilih langsung lunas atau tidak lunas? Jika ia memilih lunas, maka ia melakukan pembayaran penuh. Sedangkan jika tidak, maka ia melakukan pembayaran DP terlebih dahulu. Setelah customer melakukan pembayaran, maka dari pihak pelayanan pelanggan akan menerima pembayaran dan menanyakan kontak dan alamat pelanggan. Setelah menerima pembayaran itu, maka timbul dokumen yang berupa nota. Kemudian dari pihak customer akan memberikan kontak dan alamatnya, sehingga muncul dokumen berupa kontak dan alamat. Kemudian dari pihak pelayanan pelanggan akan mencatat kontak dan alamat pelanggan tersebut dan memberikan nota dan memberitahu perkiraan pesanan akan jadi. Setelah itu, customer akan menerima nota dan menunggu pemrosesan pesanan hingga pesanannya jadi. Setelah pesanan siap, maka pihak pelayanan pelanggan akan menghubungi customer untuk pengambilan pesanan. Di pengambilan pesanan ini timbul decision apakah pelanggan akan mengambilnya sendiri atau menggunakan jasa kirim dari CV Intan Catering. Jika ia mengambilnya sendiri, maka ia harus datang langsung ke CV. Sedangkan jika ia memilih untuk menggunakan jasa pengiriman, maka ia akan meminta pihak CV untuk mengirimkan pesanan. Dari pihak CV sendiri, jika pelanggan menginginkan untuk mengambilnya sendiri, maka ia akan langsung menyerahkan pesanan ke customer saat customer datang ke CV.
Sedangkan jika customer memilih untuk menggunakan jasa pengiriman, maka ia akan meminta jasa kurir untuk mengirimkan pesanan. Namun sebelum pesanan diberikan kepada customer, harus dipastikan dulu apakah pembayarannya sudah lunas atau belum. Jika sudah, maka pesanan dapat langsung diambil oleh customer. Sedangkan jika belum, maka customer harus melunasi pembayaran terlebih dahulu, dan dari pihak pelayanan pelanggan akan menerima pelunasan pembayaran tersebut, baru kemudian dapat mengirimkan atau memberikan pesanan kepada customer. Setelah pesanan diserahkan dari pihak CV Instant Catering kepada customer, jika customer mengambilnya secara langsung, maka pesanan akan langsung diterima. Tapi jika ia menggunakan jasa kirim dari CV Instant Catering, maka akan timbul aliran pesan dari pihak pelayanan pelanggan ke pihak pengiriman untuk mengirimkan pesanan ke alamat customer. Baru setelah itu pesanan akan diterima oleh customer. Setelah pesanan diterima oleh customer, maka pesanan dianggap selesai. Setelah itu, pihak pelayanan pelanggan akan melakukan pelaporan ke pihak pemasaran sebagai bahan evaluasi untuk strategi ke depannya. Proses bisnis berikutnya yaitu proses bisnis yang merupakan proses tambahan dari jurnal yang membahas tentang proses pemasaran untuk promosi dari CV Instant Catering. Ada beberapa proses bisnis. Yang pertama kita bahas adalah proses bisnis distribusi untuk pemasaran. Pada proses distribusi untuk pemasaran ini, ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang pertama dari CV Instant Catering sendiri, ada dari pihak distribusi dan pihak produksi, sedangkan pihak kedua adalah pihak konsumen. Proses dimulai ketika pihak produksi menyalurkan produk jadi ke pihak distribusi, yang kemudian akan diterima oleh pihak distribusi. Kemudian timbul decision apakah produk tersebut merupakan pesanan konsumen atau tidak. Jika tidak, maka produk akan diletakkan di etalase CV. Sedangkan jika iya, maka produk akan disalurkan ke konsumen pemesan. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu jika produk merupakan pesanan dari konsumen. Pihak distribusi akan mendistribusikan produk ke konsumen pemesan. Kemudian timbul decision apakah konsumen akan mengambil pesanannya sendiri atau tidak. Jika iya, maka pihak distribusi akan menghubungi konsumen untuk mengambil pesanannya, dan konsumen akan datang ke pihak CV Instant Catering. Kemudian jika tidak, maka CV Instant Catering akan menghubungi konsumen jika akan mengantarkan pesanan, kemudian mengantarkan pesanan ke alamat konsumen. Setelah itu, konsumen akan menerima pesanannya dan proses akan berakhir. Kemudian yang akan kita bahas yaitu apabila produk tersebut bukan merupakan pesanan dari konsumen. Nah, setelah produk dipajang di etalase, maka konsumen yang datang akan memilih produk yang dipajang. Kemudian timbul decision apakah ia menemukan produk yang diinginkan atau tidak. Jika tidak, maka ia akan menanyakan apakah ada produk lain pada pihak CV Instant Catering. Kemudian pihak distribusi akan mengecek persediaan di dapur atau pihak produksi. Kemudian timbul decision lagi, apakah ada produk lain. Jika tidak, maka pihak distribusi akan menyampaikan ke konsumen lalu minta maaf karena tidak ada persediaan lainnya, sehingga proses berhenti. Namun apabila terdapat produk lain, maka pihak distribusi akan menawarkan produk tersebut ke konsumen, dan proses kembali ke saat di mana konsumen memilih produk yang dipajang di etalase. Setelah konsumen menemukan produk yang diinginkan, maka konsumen akan membeli produk tersebut. Setelah itu, ia akan menerima pesanannya dan proses berakhir. Nah, selanjutnya proses bisnis yang berikutnya adalah proses bisnis mengidentifikasi keinginan konsumen. Nah, ini merupakan gambar BPMN dari proses bisnis mengidentifikasi keinginan konsumen.
terdapat dua belah pihak, yaitu dari pihak CV Intan Catering dan pihak customer. Pada pihak CV Intan Catering itu sendiri dibagi menjadi dua belah pihak, yaitu pihak penganalisa dan pihak pelayan customer. Proses bisnis ini diawali dari pihak penganalisa CV Intan Catering, yaitu dengan pihak penganalisa menetapkan kriteria target konsumen yang kemudian akan disusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada konsumen. Setelah ditetapkan kriteria target konsumen dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak pelayan customer CV Intan Catering. Pelayan customer akan mencari konsumen yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak penganalisa. Selanjutnya akan dilakukan survei tentang keinginan konsumen tersebut. Nah, survei ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Survei ini dilakukan melalui dua media, yaitu kuesioner atau wawancara. Nah, proses selanjutnya dilanjutkan oleh pihak customer. Customer akan menerima pertanyaan yang telah diajukan oleh pihak CV Intan Catering. Selanjutnya, customer menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian, jawaban dari customer akan diserahkan kembali kepada pihak CV Intan Catering melalui pihak pelayan customer. Pihak pelayan customer CV Intan Catering menerima jawaban dari customer. Setelah diterima oleh pihak pelayan customer, jawaban tersebut akan diberikan pada pihak penganalisa untuk dilakukan pengelompokan jawaban customer. Selanjutnya dilakukan analisa hasil jawaban dengan hasil jawaban survei terbanyak. Apabila hasil jawaban tersebut menguntungkan bagi pihak CV Intan Catering, maka akan disarankan untuk diadakan di dalam CV Intan Catering. Namun, apabila merugikan, maka tidak akan ditindaklanjuti. Dan proses bisnis ini telah berakhir. Dan itulah proses bisnis mengidentifikasi keinginan konsumen. Proses bisnis yang terakhir yaitu proses bisnis perencanaan harga produk sesuai dengan target konsumen. Ini adalah gambar BPMN dari proses bisnis perencanaan harga produk sesuai dengan target konsumen. Terdapat dua belah pihak, yaitu pihak CV Intan Catering dan pihak customer. Pada pihak CV Intan Catering itu sendiri dibagi menjadi tiga belah pihak, yaitu pihak penganalisa, pihak produksi, dan pihak pelayan customer. Proses ini diawali dari pihak penganalisa, yaitu pihak penganalisa akan menetapkan kriteria target konsumen. Setelah ditetapkan kriteria target konsumen, selanjutnya dilanjutkan oleh pihak produksi. Pihak produksi akan menghitung modal yang diperlukan untuk keperluan bahan baku. Setelah ditetapkan modal yang diperlukan untuk keperluan bahan baku, akan dikembalikan kepada pihak penganalisa untuk ditetapkan keuntungan yang ingin didapatkan oleh CV Intan Catering dari target konsumen tersebut. Proses selanjutnya dilakukan oleh pihak pelayan customer CV Intan Catering, yaitu dengan melakukan survei kepada konsumen tentang kualitas produk dengan harga produk. Pihak customer kemudian menerima pertanyaan yang diajukan oleh CV Intan Catering. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pihak customer dan akan diserahkan kembali kepada pihak CV Intan Catering melalui pihak pelayan customer. Setelah jawaban diterima oleh pihak pelayan customer CV Intan Catering, selanjutnya diberikan kepada pihak penganalisa CV Intan Catering untuk dilakukan analisa berdasarkan hasil survei. Apabila hasil dari survei tersebut menguntungkan bagi pihak CV Intan Catering, maka pihak CV Intan Catering akan menjalankan strategi promosi sekaligus meminta kritik dan saran kepada pihak konsumen. Namun, apabila tidak menguntungkan bagi pihak CV Intan Catering, maka hasil survei tersebut tidak akan ditindaklanjuti. Selanjutnya, pihak customer mengikuti promosi yang dilakukan oleh pihak CV Intan Catering.
Kemudian, memberikan kritik dan saran tentang harga dengan kualitas produk yang diberikan oleh CV Intan Catering. Hasil kritik dan saran tersebut diterima oleh pihak pelayan CV Intan Catering. Kemudian, hasil kritik dan saran tersebut akan diberikan kepada pihak penganalisa CV Intan Catering untuk dianalisa hasil kritik dan saran dari konsumen. Apabila memuaskan, maka akan dilanjutkan dengan harga dan kualitas produk yang sama seperti waktu promosi. Namun, apabila kurang memuaskan, akan dilakukan strategi promosi ulang dengan konsep yang berbeda, baik dari harga maupun kualitas produk. Dan proses bisnis ini telah berakhir. Dan itulah proses bisnis perencanaan harga produk sesuai dengan target konsumen.